didominasi oleh personal, orang. Ya, jadi bukan lagi perusahaan, bukan lagi entity, tapi orang. Sehingga otomatis juga karena teknologi ini adalah dua sisi mata uang, yang satu memberikan manfaat, memajukan peradaban, di sisi lain juga tentu ada sisi gelapnya gitu ya, ada ancamannya. Kalau dulu ancaman itu kepada korporasi, kepada entitas yang dulunya mendominasi tadi sebelum era tahun 2010 dan sekarang gitu ya. Sekarang bergeser. Ancaman itu menyasar pada orang per orang, person, kita, end user. Ya. Apakah yang entity tadi masih jadi target? Ya, jadi target. Tapi sekarang ada target yang lebih menggiurkan, yaitu personal. Ya, jadi karena personal ini sangat dalam tanda kutip mudah untuk dieksersis oleh si penjahat gitu ya. Jadi kalau perusahaan dari waktu ke waktu dia meningkatkan teknologi, proteksi dan seterusnya, sementara kalau orang itu adalah sisi terlemah dari teknologi. Ya, karena orang bisa lupa, bisa abai, bisa capek, yang semula disiplin bisa tiba-tiba nggak disiplin gitu ya, kendor. Dan ini sejalan juga dengan pergerakan konten yang ada di internet. Konten itu sekarang didominasi oleh personal. Sosial media, aktivitas kita sehari-hari di berbagai macam platform yang kita gunakan sehari-hari untuk kehidupan kita. Ya, jadi tingkat ketergantungan personal terhadap teknologi ini sudah di atas 100%. Kok bisa di atas 100%? Iya, karena device-nya nggak cuma satu. Device-nya itu ada banyak, satu orang punya laptop, punya handphone, nggak ada yang nggak connect, semua connect. Always connected. Jadi tingkat ancamannya itu bukan lagi sekian persen gitu ya, tapi sudah di atas 100%. Jadi at all time mindset kita harus berpikir kita ini vulnerable. Ya, kenapa kok kita vulnerable? Karena yang seperti ditulis Bu Sarajong ini, bahwa konten di internet itu sekarang adalah user generated content. Itu yang dominan. Persoalannya adalah ketika konten ini kita generate dari orang per orang, kita ke kafe, kita lagi acara ini sama Mas Dodi di video, habis itu diupload ke Instagram. Detik berikutnya, nilai dari informasi atau konten yang kita upload itu sudah berubah menjadi sampah. Karena kita living in the moment sekarang gitu. Jadi di momen gimana kita beraktivitas, inilah nilai informasi itu. Tapi setelah itu berubah jadi apa? Jadi sampah. Ya, ini. Dipenuhi oleh sampah informasi. Jadi kalau dulu kita zaman tahun 2000-an, ini Mas Doni kalau promosi internet dulu, bahwa internet ini seperti ensiklopedia yang luar biasa karena menjadi sumber pengetahuan. Kalau sekarang yang sumber pengetahuan di internet itu menjadi semakin kecil, tapi yang lebih banyak sekarang apa? Sampah. Kalau kita searching sesuatu, top of mind, top of the list dari Google Search itu mostly sampah atau sesuatu yang di-endorse oleh iklan. Ya, jadi bukan pengetahuan yang ingin kita dapatkan. Itu sebabnya kenapa kemudian muncul fenomena-fenomena seperti post-truth dan lain sebagainya. Ya karena kita dijejali oleh informasi sampah. Jadi halaman pertama Google searching itu sampah. Bukan informasi akurat yang kita inginkan seperti zaman tahun 2000-an dulu. Kita searching di internet dapatnya ensiklopedia yang luar biasa gitu ya. Pengetahuannya. Nah sekarang enggak. Sekarang yang keluar ya joget-joget di TikTok yang nggak ada artinya. Ya, foto-foto di Instagram atau video-video yang ya sekali lagi nggak ada artinya. Karena begitu material atau konten itu diupload, detik berikutnya itu berubah menjadi sampah. Ya, kita nggak pernah ngelihat lagi fotonya Mas Doni yang baru diupload ini tadi untuk kegiatan ini. Begitu kita udah lihat, setelah itu apa? Skip. Ada lagi yang lihat? Nggak ada. Apakah kita akan kembali lagi 2 hari lagi untuk ngelihat yang sekarang? Nggak mungkin. Kita akan melihat yang berikutnya. Kita living in the moment. Nah persoalannya apa? Segala sesuatu yang kita anggap sampah itu tadi oleh para penjahat berubah menjadi tambang emas buat mereka. Karena dari sampah itulah mereka melakukan yang disebut dengan profiling terhadap diri kita. Ya. Kemudian banyak orang yang bertanya lagi begini, kenapa sih diri kita ini kok penting di internet? Ya kalau saya bilang
Kalau orang yang tanya, Pak, handphone saya disadap nggak sih gitu? Ya semua akan bertanya sederhana, emang lu siapa kok sampai disadap segala? Karena menyadap seseorang itu butuh effort yang luar biasa. Jadi selalu penyadapan itu kalau dilakukan oleh oleh institusi yang memang berkepentingan untuk melakukan penyadapan, itu pasti targeted. Karena dia mengerahkan begitu besar sumber daya, sehingga ketika dia harus menyadap itu harus mendapatkan nilai informasi yang setara dengan effort yang dikeluarkan. Sehingga nggak mungkin dia nyadap iseng pacarnya yang baru kenalan beberapa bulan ini dia ingin tahu ngapain gitu ya, disadap dengan menggunakan infrastruktur yang sedemikian mahal. Itu nggak mungkin. Tetapi yang mungkin dilakukan adalah para penjahat ini mengambil informasi Anda ya personal yang nggak penting ini tadi, tapi kalau dikumpulin informasi itu dari sekelompok orang, ya entitas ini misalkan, itu informasi itu berubah dari semula puzzle yang tidak berharga, sampah, berubah menjadi informasi yang sangat penting. Ya, kalau saya bisa dapatkan secuil informasi dari Mbak Irin, dari teman-teman yang lain, akhirnya saya akan mendapatkan bisa jadi merekonstruksi satu informasi yang penting berkaitan dengan komunitas ini. Jadi memata-matainya, menyadapnya itu dengan cara ngumpulin sampah ini. Jadi tidak dengan menggunakan teknologi yang sophisticated sedemikian rupa, nyadap setiap handphonenya, itu akan sangat besar effortnya. Tetapi yang kita tidak sadari adalah para penjahat ini, ya atau oknum gitu ya, itu mendapatkan informasi kita dari keseharian kita yang kita anggap gak penting itu. Nah, oke, itu mindset utama dari keseluruhan paparan ini. Gitu ya. Jadi cyber security itu asalnya dari sini. Ya, cyber security yang berkaitan dengan personal security itu asalnya dari sini. Kalau kita sudah memiliki mindset ini bahwa informasi sampah kita itu di tangan orang yang memang memiliki motif dan kepentingan dan memiliki teknologi yang tepat untuk melakukan itu bisa berubah menjadi tambang emas. Gitu. Nah, dari situlah baru kita kemudian berpikir bagaimana caranya supaya informasi itu tidak menjadi sampah yang dengan mudah bisa didapatkan orang lain. Jadi keseluruhan paparan ini nanti bercerita tentang itu, di mana kita mencegah informasi personal kita yang seolah tidak penting tadi, aktivitas kita yang seolah tidak penting tadi tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan terutama kejahatan. Ya, jadi ini yang perlu kita kita ingat-ingat gitu ya, karena hampir selalu ketika kita memposting satu informasi tadi, setelah itu kita nggak memikirkannya lagi, tetapi informasi itu tetap ada di internet. Ya. Contoh nih, contoh yang sangat sederhana, tapi tidak kita perhatikan. Apa kata kunci yang selalu diminta oleh bank ketika kita meminta layanan dari mereka? Nama ibu kandung, tempat tanggal lahir. Nama ibu kandung kita itu sesuatu yang rahasia, bukan? Hah? Bukan. Yakin? Katanya bank itu rahasia loh. Katanya bank rahasia bukan? Karena untuk mencocokkan data, itu katanya Mas Doni, katanya bank. Katanya bank rahasia. Itu yang disebut dengan pseudo security ya. Security through obscurity. Jadi Anda diyakinkan oleh bank bahwa informasi yang sebenarnya tidak rahasia tadi adalah suatu informasi yang sangat penting. Dan itu menjadi kata kunci untuk semua layanan yang akan diberikan bank untuk mengotentifikasi kita. Persoalannya, ketika ibu kita ulang tahun, pestanya kita upload ke Instagram nggak? Nama gadis ibu kandung kita rahasia apa enggak? Ya diupload ke Instagram gimana mau jadi rahasia gitu ya? Itulah satu-satunya rahasia yang masih bertahan di Indonesia. Namanya rahasia umum. Kalau di luar negeri, if I tell you, I have to kill you, gitu ya. Kalau di sini kalau bukan teman nggak gue kasih tahu. Jadi akhirnya ke teman yang lain ngomong begitu juga, akhirnya rahasia itu menjadi rahasia umum. Sama, nama gadis ibu kandung adalah sesuatu yang tidak rahasia.
Apalagi sekarang, nomor NIK rahasia nggak? Hah? Yakin rahasia. Di semua aplikasi yang Bapak Ibu teman-teman gunakan sekarang, upload NIK nggak? Apa? Satu sehat. Apalagi? Tadi disebut satu sehat. Naik kereta api. Lah kok dikasih katanya rahasia? Hah? Nah, gitu kan. Ini lagi-lagi security through obscurity ya. Jadi kita dipaksa untuk menyerahkan segala sesuatu yang sebenarnya harus kita rahasiakan, tapi menjadi tidak rahasia lagi. Dan itu sudah di luar kendali kita semua. Ingat, ketika kita memposting sesuatu di internet, detik berikutnya itu menjadi sampah. Dan sampah itu bisa ditambang oleh siapapun, ya kalau mau. Ya. Dan kalau maunya itu nggak perlu effort yang yang gede-gede banget gitu. Ya, effortnya nanti saya tunjukkan ya. Jadi, kok hilang? Why? Kenapa? Udah. Ya. Itunya ya. Apa? Powernya ya. Ya, oke. Jadi kemudian mindset yang kedua itu begini. Ketika kita diajari tentang security ini, kita selalu berpikiran sama seperti orang lain kebanyakan ya. Kalau kita dinasihati sesuatu yang baik, itu kita selalu berpikir bahwa sesuatu yang buruk itu nggak mungkin terjadi pada kita. Itu yang terjadi pada saat pandemi. Sampai kemudian kita merasakan sendiri, ada orang yang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita itu terkena. Barulah kita menyadari. Tentu kalau di cyber security nggak boleh begitu. Karena kalau pandemi itu kelihatan orangnya sakit di sekitar kita, kelihatan. Dibawa ke rumah sakit, diisolasi, kita nggak bisa ketemu. Tapi kalau di internet, ketika data kita dicuri, ketika kita berubah menjadi tidak aman, dan kita berubah menjadi vektor ancaman bagi lingkungan di sekitar kita. Karena gini ya, serangan cyber itu begini, kalau dia bisa masuk ke satu orang, ya orang itu akan namanya menjadi vector of threat. Ya, vector of threat itu orang itu akan menjadi pintu masuk untuk menyerang orang di sekitarnya. Karena begitu saya masuk ke handphonenya atau komputernya Mas Doni, saya akan tahu Mas Doni punya teman siapa aja. Dari mana? Ya dari akun media sosial, dari phone booknya, dari mana-mana. Ya, kita bisa tahu. Oh, yang selalu dekat dengan Mas Doni, Mas Ibe gitu. Ya, dia akan melompat menyasar Mas Ibe. Siapa tahu kena. Ya. Begitu seterusnya. Ya, jadi jangan berpikir seperti ini. Tapi kita harus berpikir sebaliknya. Semua orang di internet itu terkait dengan ancaman internet, ancaman cyber ini, sama seperti orang menghadapi kematian tuh ya. Semua pasti akan menghadapi kematian. Sama. Semua orang sebenarnya sedang tunggu giliran untuk menghadapi serangan cyber. Persoalannya adalah kalau pandemi tadi kelihatan, kalau serangan cyber nggak kelihatan. Kan sering tanya, apa tanda-tandanya kalau handphone saya disadap? Loh kalau teknologi penyadapannya benar ya nggak kelihatan, nggak terasa gitu ya, nggak ada tanda-tandanya gitu. Kita nggak tahu gitu. Kalau zaman dulu virus komputer mahasiswa ditugaskan dosennya untuk tugas kuliah ini, tugas kuliah programming bikin virus buat ngerjain temannya. Karena itu tugas dari dosen, virusnya harus bisa nampak. Ya komputernya jadi keluar tulisan aneh-aneh, ya gambar aneh-aneh gitu ya. Itu virus zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang namanya malware, ketika dia sudah menginfeksi komputer kita atau handphone kita, itu dia nggak menunjukkan gejala apa-apa. Dia nggak mengganggu sama sekali. Aktivitas kita tidak terganggu, tidak ada sesuatu yang muncul, ya pokoknya kita ngerasa biasa aja. Tetapi diam-diam dia melakukan aktivitas yang merugikan kita, mencuri data kita, mengambil alih semua akun kita dan seterusnya. Ya, jadi itu ciri dari serangan cyber sekarang ini. Jadi kita nggak boleh punya mindset seperti ini. Hal buruk hanya shit only happen to other people. Ya, kita cuman menunggu giliran aja sampai akhirnya kita kena. Ini tadi saya disebut ahlinya ahli gitu ya sama Mas Ibe gitu ya. Emangnya saya nggak pernah kena, sering gitu. Yang pakar aja sering gitu ya. Jadi bukannya nggak pernah gitu ya. Itu untuk menunjukkan ya bahwa sesiap apapun kita tinggal tunggu giliran tadi.
Sehingga kewaspadaan itu harus selalu. Nah, bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan itu? Ada beberapa tips gitu ya. Mulai dari tips yang sifatnya itu merupakan perilaku sampai kemudian tips yang itu memerlukan alat bantu ya. Sebaik apapun kita mencoba mendisiplinkan diri, itu selalu ada kelemahannya. Oleh karena itu ketika kita mendisiplinkan diri, sebaiknya itu dibantu dengan tools yang membantu otomatisasi menjaga perilaku kita selalu tetap aman. Tapi, ada tapinya. Trade off-nya adalah kita menjadi sedikit merasa tidak nyaman. Saya kasih contoh. Contohnya, setiap browser kita, ya dimanapun, yang di laptop kah atau pada di handphone, itu punya fitur yang namanya private browsing. Private browsing itu adalah cara yang sangat sederhana yang disediakan oleh browser itu untuk mencegah pihak lain, website yang kita kunjungi atau hacker yang nongkrongin saluran internet kita, itu tidak menambang data dari kita. Karena browsernya akan mencegah ada data apapun keluar dari browser tersebut. Kita tinggal klik private browsing. Tapi sebagai akibatnya apa? Sebagian besar website yang rich content, ya, dan menggunakan berbagai macam teknologi otomatisasi untuk memanjakan kita dalam menikmati konten itu, akan menjerit. Ya. Paling tidak saat kita mengunjungi satu situs, kita akan ditanyain, apakah Anda akan menerima cookies? Cookies itu bukan jajan yang dimakan Mas Doni itu. Tapi cookies itu adalah tools website yang sengaja ditinggalkan di komputer kita untuk mempelajari perilaku kita selama mengakses website itu. Itu semua website melakukan. Itu semua aplikasi di handphone itu melakukan. Ya. Itu yang sering kita tidak sadari gitu ya. Jadi yang memata-matai kita itu ada yang hacker tadi yang tentu sudah jelas tujuannya jahat. Ada juga yang memang itu dilakukan oleh aplikasi resmi yang memang kita gunakan sehari-hari. Contoh. Pakai Shopee sama Tokopedia. Emangnya mereka nggak men-tracking kita? Men-tracking kita. Google yang kita lakukan, kita akses sehari-hari, gimana nggak mau pakai Google, orang handphonenya Android gitu ya. Google itu adalah entitas yang secara resmi diam-diam itu memulung semua data kita, ya. Jadi kalau malaikat itu zaman dulu diajari oleh guru kita, malaikat itu ada dua gitu ya. Yang ada di sebelah kanan mencatat yang baik, malaikat yang di sebelah kiri mencatat yang nggak baik gitu ya. Sekarang malaikatnya tambah ada dua lagi. Yang satu Google, ya, yang satunya lagi iOS gitu. Kalau punya dua-duanya ya. Ya, jadi bagaimana mereka itu mencatat? Ada yang mengatakan cara mencatatnya itu adalah ketika kita online. Jadi kalau kita offline, mode pesawat itu nggak mencatat. Nggak benar juga. Google itu meskipun mode pesawat, Anda naik pesawat terbang kan harus mode diaktifkan ya. Itu Google tetap melacak Anda. Cuman melacaknya secara offline. Android kita selama dia masih menyala itu akan mencatat pergerakan kita di kemana aja. Karena di handphone itu ada sensornya, ada sensor gravity, ada sensor barometer, altimeter yang bisa melacak, men-tracking kita. Dan kalau GPS-nya on, sinyal GPS pun akan tetap masuk. Ya, dia akan mencatat pergerakan kita itu. Ketika kita online lagi, semua catatan perjalanan kita tadi, aktivitas kita ketika offline itu tadi diupload lagi ke cloud-nya Google. Sehingga Google tetap tahu meskipun kita dalam mode pesawat itu kita ngapain aja. Misalkan muter lagu segala macam, dia tetap tahu. Ya, itu yang tidak kita sadari. Ya, jadi itu juga bisa dilakukan oleh para penjahat dengan cara mengirimkan malware ke komputer kita. Ya, jadi ini kita harus mengubah mindset yang kedua, yaitu ancaman kepada kita itu hanya tinggal tunggu giliran, gitu ya, untuk sampai kepada kita. Ya. Oleh karena itu segala hal yang kita perlukan untuk menjaga perangkat yang kita gunakan itu harus kita lakukan. Yang pertama itu selalu update. Whatever itu apapun aplikasinya, operating systemnya itu harus selalu update. Itu sebabnya kenapa ketika kita masih menggunakan handphone yang
lama yang sudah tidak mendapatkan security patch, ya. Jadi pernah memperhatikan nggak? Androidnya sekarang versi berapa? Ada yang perhatian? Ada yang masih pakai Android 11? Android versi 11. Masih ada? Untuk diketahui Android versi 11 di kebanyakan perangkat pabrikan manapun, tahun ini adalah tahun terakhir untuk mendapatkan update security. Ya, artinya apa? Tahun depan harus ganti handphone yang Android lebih tinggi. Ya. Halo? Hah? 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 Oleh karena itu gini, jadi kalau beli perangkat yang dia masih diperhatikan bukan cuma Androidnya versi berapa, tetapi perangkat itu support sampai security update sampai kapan? Contohnya nih salah satu merek Cina gitu ya, Xiaomi misalkan atau Poco gitu ya. Xiaomi itu temannya Samsul. Itu yang baru-baru, yang flagship ya. Itu apa sebabnya kenapa kok yang flagship itu harganya lebih mahal? Rata-rata sekarang itu dia mendukung update security sampai 5 tahun. Apple juga 5 tahun. Ya, artinya kalau umur Apple kita sudah lebih dari 5 tahun, itu nggak dapat security update. Ya gitu ya. Ini mesti diperhatikan. Kenapa update ini penting? Karena cara kerjanya para attacker itu adalah mencari kerawanan yang tidak diperbaiki. Nah, kerawanan itu selalu muncul setiap kali kita menggunakan aplikasi Tokopedia misalkan gitu ya. Aplikasi Tokopedia itu kan sangat kompleks ya. Sehingga akan selalu ada saja kelemahannya. Akan ada selalu kelemahannya, kerawanannya ya. Nah, dari waktu ke waktu developernya Tokopedia itu akan mengirimkan security update ya. Oleh karena itu update itu menjadi sangat penting. Apa akibatnya kalau si developernya sudah tidak ngirim lagi security update atau sudah nggak disupport lagi? Maka ketika ada kerawanan baru yang ditemukan, nggak ada obatnya. Ada virusnya tapi nggak ada antivirusnya. Sehingga akibatnya apa? Attacker akan memanfaatkan security hole tadi. Dieksploitasi, itu menjadi cara dia untuk memasuki perangkat kita. Ya, jadi update ini penting. Update tidak hanya di operating systemnya, tapi di semua aplikasi. Ya, makanya kalau WhatsAppnya nggak pernah update gitu ya, karena udah nggak disupport lagi, ya itu harus ganti. Ya, mau nggak mau harus ganti. Kalau WhatsApp itu adalah aplikasi penting yang kita gunakan sehari-hari. Kalau enggak, ya silakan, enggak. Jadi update nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang itu menjadi, karena ini tadi ya, tingkat ketergantungan kita sangat tinggi terhadap teknologi ini. Lebih dari 100%. Itu yang mesti kita ingat. Lebih 100% itu berarti kita menggunakan teknologi itu secara satu intensif. Ya. Intensif itu artinya setiap saat, makanya ada apa namanya? Kalau di ini screen time ya. Itu kalau laporan survei-surveinya Mas Doni itu orang Indonesia itu screen time-nya paling tinggi. Jadi kita itu nggak produktif sama sekali. Kenapa? Karena ngeliatin TikTok, skip terus gitu ya. Nggak pernah berhenti gitu ya. Screen time kita ini adalah yang paling tinggi ya. Di seluruh dunia, di semua komunitas internet itu kita yang paling tinggi. Ya. Jadi tingkat ketergantungan kita sangat tinggi. Kita intensif sekali menggunakan perangkat ini, ya, teknologi ini. Kemudian yang kedua apa? Ekstensif. Ekstensif itu berarti meliputi hampir semua kehidupan kita, aspek kehidupan kita, semua aktivitas kita. Kita tanya aja, aktivitas kita yang nggak pakai teknologi apa sekarang? Boker di pagi hari, pakai teknologi nggak? Huh? Bukan cuma toiletnya, itu perangkatnya ikut boker. Ya, ambil begini. Ya, jadi adakah aktivitas kita yang tidak menggunakan teknologi?
Hah? Yakin tidur nggak pakai teknologi? Ada aplikasi yang memantau tidur kita untuk aplikasi kesehatan. Nih pakai jam tangan digital ya, jam tangan kesehatan itu connect ke handphone. Handphone connect ke cloud. Dia merekam semua. Kita tidur ngorok nggak ngorok, kentut nggak kentut, berguling berapa kali, ya kan? Dalam semalam napas tersengal-sengal gitu ya. Ini semua direkam oleh aplikasi. Hah? Nggak pakai jam, ya. Handphonenya sendiri bisa. Dia cukup diletakkan di samping kita. Posisinya dia on. Hah? Nggak connect. Aplikasi aja. Jadi itu memantau kita. Jumlah langkah kaki, yaitu pakai jam, dia ngitung jumlah langkah kaki juga, kesehatan dihitung. Kalau handphone kan kita kantongin terus, ya kan? Ngitung juga dia. Gitu. Jadi dipakai. Hah? Ada kuburan, papannya itu Telkomsel, sinyal paling kuat gitu ya. Jadi sinyal Telkomsel masuk ke alam kubur. Jadi kuburan itu disponsori Telkomsel. Gitu ya Bapak Ibu. Ya kita tergantung dengan teknologi ini luar biasa. Hampir nggak ada. Apalagi yang Gen Z ya. Yang anak-anak kita, adik-adik kita. Ya kalau kita ini generasi mendang-mending. Kita kan digital imigran gitu ya. Jadi mau pakai internet, oke, nggak pakai internet kita juga tetap bisa ketawa-ketawa gitu ya. Ya, tapi kalau ada di kita, anak-anak kita udah nggak bisa begitu ya. Oke ya. Nah, kerentanan zero day ini yang saya ceritakan tadi. Zero day ini menimpa kebanyakan perangkat yang sudah tidak disupport oleh security patch ya. Jadi perangkat yang sudah out of date ya, yang sudah tidak disupport lagi sehingga dia ada kerawanan yang tidak pernah disembuhkan ya. Sehingga ini akan menjadi tantangan kita. Oke, kemudian kunci perangkat. Ini adalah yang paling sederhana. Ini saya kasih tahu rahasianya gitu ya. Kenapa mengunci perangkat itu penting ya? Semua operating system sekarang itu native operating system terbaru. Native itu menerapkan enkripsi ya. Terutama yang apalagi handphone atau komputer yang terbaru. Begitu dia dinyalakan, enkripsinya sudah langsung nyala. Kalau dulu enkripsi itu opsional. Ya, sebelum Android 9 itu enkripsi itu opsional. Tapi setelah Android 9 itu enkripsi itu mandatori. Jadi dulu kan kalau pakai handphone Samsung gitu ya, yang lama itu kan ada yang flagship itu ada tulisannya Samsung Knox gitu ya. KNOX ya. Itu adalah fitur tambahan untuk perangkat untuk mengamankan perangkat merek Samsung tadi, khusus hanya untuk yang flagship. Kenapa? Karena dulu Android itu nggak ada security-nya. Security adalah bagian yang terpisah. Nah, ini sebenarnya mindset teknologi internet itu sama. Teknologi internet yang kita gunakan hari ini itu dulunya tidak lahir bersama dengan security. Security itu sejak tahun 90-an awal internet itu merupakan tambahan dan opsional, tidak mandatori. Ya, itu sebabnya kita terpaksa sekarang harus ngajarin security karena teknologinya lahir tidak bersamaan. Teknologinya lahir tapi security-nya tidak ikut gitu ya. Datangnya belakangan. Baru setelah tahun 2010-an, jadi masih sangat baru ya, baru sekitar 1 dekade yang lalu, ada istilah yang disebut dengan embedded security. Jadi apapun teknologi cyber yang dikeluarkan oleh pabrikan atau para para developer itu harus disertai dengan security. Ya, untuk mengetahui security yang datang belakangan ini gampang. Contohnya apa? HTTPS. Kita semua pasti mengalami. Zaman dulu semua website itu cuma HTTP, nggak ada S-nya, nggak ada gemboknya. Gembok opsional, ya. Kita harus investasi lagi untuk masang gembok itu sehingga website kita aman, ya.
Tapi kalau sekarang ada nggak website yang nggak HTTPS? Browser kita mau nggak mengakses website yang cuma HTTP? Nggak mau ya. Itu yang disebut dengan embedded security. Ya. Jadi sekarang dibalik, satu teknologi itu ketika dia lahir, si developernya harus bertanggung jawab, ya, harus sudah disertai dengan security. Kalau nggak ada security-nya dia nggak mau. Ya, sama dengan operating system tadi. Operating system itu by default sekarang semua operating system yang baru itu dilengkapi dengan enkripsi, dan enkripsi itu otomatis langsung jalan tanpa harus kita ini kan apa namanya kita aktifkan, atau opsional kita membeli Samsung Knox tadi ya untuk mengamankan perangkat kita. Jadi operating systemnya sudah menggunakan enkripsi tadi. Persoalannya apa? Persoalannya enkripsi itu akan nonaktif ketika kita beraktivitas di layar tersebut. Ingat-ingat ya. Jadi ketika layar itu kita terbuka, kemudian kita masukkan password ya untuk membuka layar tersebut, kemudian kita bekerja. Pada saat terbuka itu perangkat kita tidak terenkripsi. Itu ya. Itu sebabnya kenapa mengunci layar kok hilang? Mengunci layar itu adalah disiplin yang harus kita terapkan. At all time ketika kita meninggalkan perangkat kita, layar harus terkunci. Kenapa? Ketika layar terkunci, enkripsinya aktif. Saya kasih contoh bahayanya kalau tidak mengunci layar. Namanya jenis attack yang namanya side loading ya. Side loading itu begini. Ini komputer nyala, ya. Terus ditinggal oleh pemiliknya. Dalam keadaan tidak terkunci. Saya hanya butuh satu flash disk yang di dalamnya ada satu script otomatis untuk mengcopy apapun yang ada di direktori dokumen, direktori download, direktori desktop. Itu saya colokin aja flash disknya ke sini. Karena laptopnya dalam keadaan layar terbuka, enkripsinya tidak aktif, maka semua yang tercopy tadi dalam kondisi tidak terenkripsi. Ya, semudah itu. Colok, cuman butuh beberapa detik, cabut lagi, semua dokumen bisa tercopy. Apa cuman dokumen itu aja? Enggak, bisa mengambil semua isi browser. Oh, nanti saya tunjukin ya. Isi browser itu apa aja? Di browser kita itu ada jejak situs yang kita kunjungi. Ada informasi penting berupa informasi pribadi yang kita isikan untuk mengisi berbagai macam formulir online. Mulai nama, NIK tadi, alamat, ya, nomor kartu kredit, itu semua direkam oleh segala sesuatu yang pernah kita inputkan di apapun website di internet melalui browser itu, oleh browser itu direkam. Ya, apalagi username, password. Dan itu dengan sekali klik dengan menggunakan aplikasi yang sederhana itu bisa didapatkan semua. Ya, nanti tak tunjukin. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi itu pentingnya menutup layar. Oh, sederhana banget menutup layar ya. Layarnya dikunci gitu ya, dengan password ataupun dengan apa? Ini ya, kalau sekarang kalau di iPhone pakai Face ID ya. Kenapa? Karena begitu dia terkunci, enkripsinya aktif. Ya. Dan enkripsi sekarang itu begitu canggihnya karena kalau dulu enkripsi itu hanya ke perangkat penyimpan, kalau sekarang enkripsi itu operating system ya, juga mengenkripsi memori. Ya, jadi kalau zaman dulu kita menggunakan apa namanya? Kalau di Windows itu enkripsinya apa Mas? Lali aku. BitLocker ya. Kalau di Windows itu menggunakan BitLocker, BitLocker hanya mengenkripsi harddisknya. Jadi data yang tersimpan di harddisk. Sementara data yang penting itu tidak hanya tersimpan di harddisk ketika laptop atau komputer itu nyala. Ada di mana lagi? Ada di memori. Ya, operating system yang terbaru ketika dia menutup layar yang dienkripsi itu dua-duanya. Yang tersimpan di handphone dan juga yang di memori.
Sehingga kalau ada orang melakukan set loading yang mengambil isi memori, jangan lupa isi memori itu juga sama pentingnya ya. Karena password yang baru kita masukkan ya, kode autentifikasi dari website, challenge code, key-nya itu tertinggal di memori. Jadi nanti kalau ada yang istilahnya itu ada yang melakukan man in the middle, tekniknya namanya browser hijacking, itu dia bisa memanfaatkan informasi yang tertinggal di memori yang tidak terenkripsi tadi. Ya, itu jadi itu pentingnya mengunci layar ya. Ini sederhana tapi sangat penting. Mulai dari sekarang kalau layarnya nggak pernah terkunci harus dikunci. Ya. Akibatnya apa? Ya nggak nyaman karena layar itu tiap berapa detik nggak ada aktivitas ngunci, ya kan? Nah ini masukin ini lagi, gitu. Sampai kita jengkel akhirnya kita matiin. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya.